Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Budi Taftajani. Kali ini saya akan membawakan satu materi yaitu siklus perubahan perilaku dan bagaimana tahapan siklus ini mencerminkan kondisi kesehatan mental kita. Dalam perjalanan kehidupan, kita sebagai manusia tentu menghadapi banyak tantangan. Dan setiap orang mengalami perjalanan kehidupannya dengan unik, punya ceritanya sendiri-sendiri, yang tentu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Begitu pula dengan dimensi personal kita. Pemikiran, perasaan, dan perilaku kita tentu akan berubah dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan juga bagaimana mental state atau keadaan mental kita, sekaligus juga menggambarkan kondisi kesehatan mental kita. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat setiap perubahan yang dialami dari kacamata siklus perubahan perilaku. Gambaran siklus ini diambil dari berbagai spektrum teori-teori utama perubahan perilaku. Siklus ini terdiri dari tahapan-tahapan perubahan perilaku yang mencerminkan perubahan kondisi kesehatan mental seseorang. Catatan dari siklus ini adalah, meskipun terlihat seperti tahapan yang berurut begitu, namun sesungguhnya ini bisa menjadi sebuah proses yang acak. Artinya, seseorang bisa saja mengalaminya mulai dari tahap manapun dan dari keadaan apapun. Yang pertama adalah tahap yang disebut dengan pre-kontemplasi. Dalam tahap ini, seseorang tidak bisa melihat masalahnya sendiri. Meskipun orang lain bisa melihat masalah yang dialami dengan jelas, seperti keluarganya, teman-temannya, atau mungkin profesional kesehatan mental. Oleh karenanya, ia sama sekali belum memiliki niat untuk merubah perilakunya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun, dalam tahap awal ini, beberapa individu komplain. Mereka menyatakan bahwa mereka dalam keadaan tertekan, atau mengatakan bahwa penyebab masalahnya ada di orang lain. Mereka mempertahankan keadaan ini, merasa sangat tidak berdaya, atau mengalami demoralisasi sehingga masih sulit melakukan perubahan. Pada tahap awal ini yang disebut dengan prekontemplasi ini, seseorang bisa dengan sendirinya ataupun dibantu oleh orang-orang terdekat, termasuk juga bantuan dari profesional kesehatan mental untuk masuk pada tahap berikutnya. Nah, di sini pada tahap awal ini peran lingkungan sangat membantu seseorang untuk bisa mendapatkan dukungan. Jadi dukungan ini bisa diberikan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga atau pemberi pelayanan kesehatan mental seperti apakah itu psikolog, psikiater, atau pekerja sosial klinis. Diperlukan dukungan dengan menunjukkan bahwa ada cara yang bisa ia lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan yang mereka alami. Di tahap pre-kontemplasi ini diperlukan juga dukungan respon yang disebut dengan normalisasi. Apa itu normalisasi? Yaitu bahwa perasaan-perasaan, emosi-emosi yang mereka rasakan sebagai sebuah respon yang normal. Normal terkait dengan krisis atau masalah yang mereka hadapi. Namun, tentu normalisasi ini bukan berarti mengecilkan masalah yang mereka hadapi atau menganggap remeh perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang mereka alami, atau menganggap itu semua tidak penting. Tentu bukan itu. Normalisasi bertujuan agar seseorang di tahap prekontemplasi ini dapat memiliki perasaan yang lebih baik dan dapat merespon situasi mereka secara lebih konstruktif. Seseorang perlu diajak untuk menjaga jarak dengan pola pemahaman lamanya. Jadi orang dengan tahap
di tahap prekontemplasi ini perlu mengamati masalah, mengambil jarak, kemudian merefleksikan apa yang dia alami, dan membiarkan kemungkinan-kemungkinan baru muncul di dalam pikiran mereka. Nah, tentu ini dengan bantuan orang lain ya, itu bisa dilakukan. Jadi informasi-informasi baru yang bersifat membantu ya, dapat memberikan perspektif baru yang lebih memberdayakan dan membebaskan. Nah, jika ini sudah tercapai, maka seseorang bisa masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap yang kedua yang disebut dengan tahap kontemplasi. Dalam tahap ini, orang telah mengetahui bahwa terdapat masalah yang dialami, namun tentu dia belum cukup untuk memiliki kesiapan untuk melakukan perubahan. Kesediaan untuk berubah merupakan isu yang penting dalam tahap ini. Dan sayangnya, dalam tahap ini seseorang dapat berada atau terjebak dalam kontemplasi kronis. Ya, kontemplasi kronis dalam jangka yang panjang. Ia hanya berupaya memahami masalah, penyebabnya, atau kemungkinan solusinya, tapi tanpa bergerak menuju perubahan. Akibatnya, berpikir bisa menjadi pengganti tindakan untuk berubah. Saat seseorang berusaha untuk melakukan perubahan, muncul pertanyaan seperti, apakah upaya ini pilihan yang benar? Atau misalnya, apakah ini akan bekerja? Apakah cara ini akan berhasil? Apakah saya bisa melakukannya? Di pikiran dia kadang-kadang terlihat jelas goals-nya, tapi di lain waktu terlihat kabur kembali. Nah, ini ciri-ciri orang dalam tahap kontemplasi. Pada tahap ini diperlukan motivasi agar seseorang bisa masuk ke tahap persiapan untuk bertindak. Itu tahap ketiga ya. Nah, pada tahap ketiga, yaitu pada tahap persiapan, ini berarti bagaimana seseorang memiliki rencana atau berencana mewujudkan motivasi ke dalam bentuk tindakan. Orang dalam tahap ini punya keinginan untuk mengambil tindakan dengan cara yang segera ya. Ini karena di awal ya. Jadi mungkin saja terlihat terburu-buru begitu ya, ingin cepat selesai. Dan memang akan terlihat adanya perubahan kecil dari perilakunya. Namun, meskipun terlihat ada kemungkinan atau keinginan untuk berubah dan bahkan siap bereaksi, beberapa ambivalence bisa muncul ya. Ambivalensi itu dapat terjadi misalnya dia masih memiliki keraguan bahwa apakah yang akan dilakukan itu akan membawa keberhasilan. Ya, belum yakin betul akan tindakan yang dipilihnya. Namun, di sisi lain, seseorang yang pada tahap ini juga memiliki kemungkinan untuk merasa lebih secure, lebih cukup kuat untuk mencoba memecahkan masalahnya, untuk mencoba melakukan sesuatu yang bisa keluar dari masalah. Dan pengalaman dari upaya mencoba keluar dari masalah tersebut dapat menghasilkan sedikit keberhasilan. Ya, pada akhirnya pengalaman keberhasilan yang masih sedikit tadi akan menyumbang kepada menguatnya keyakinan diri, menambahnya keterampilan, menambahnya pengetahuan, ketekunan. Nah, dari sinilah terbentuk apa yang disebut dengan self-efficacy ya. Jadi merasa diri mampu, merasa diri berdaya. Semakin bertambah dan menguatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam tahap ini, maka semakin menguat pula keyakinan dia untuk melakukan tindakan agar keluar dari masalah. Ada beberapa catatan dari tahap persiapan ini ya, adalah ada kemungkinan bahwa dorongan untuk bertindak ini masih terlihat terburu-buru atau terlalu ingin cepat selesai ya. Atau kemungkinan lain seseorang dalam tahap ini mereka belum mampu menetapkan apa target yang sebenarnya atau apa kriteria keberhasilan atau kesuksesannya.
Nah, tahap berikutnya, yaitu yang keempat, adalah tahap bertindak. Tahap ini sudah melibatkan energi dan komitmen individu karena individu mau beraksi, merubah perilakunya, melatih respon-respon baru yang lebih sehat, mengembangkan persepsi baru atas pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, atau mengubah lingkungannya agar ia bisa keluar dari masalah. Saat seorang individu mampu melangkah ke arah tindakan yang lebih adaptif, tindakan ini bukan hanya membuat kondisinya lebih baik secara nyata, namun juga memunculkan sensasi pengalaman bertindak yang semakin menguatkan perasaan berdaya. Ya. Namun ada beberapa catatan penting dalam tahap bertindak ini. Ya. Di antaranya adalah pertama, perlu dibuat semacam pelindung ya dari gangguan distraksi, baik itu distraksi internal maupun distraksi eksternal. Distraksi internal misalnya muncul keraguan atau ketika dia bertindak mengalami kelelahan fisik gitu ya. Atau juga distraksi eksternal. Distraksi eksternal ini muncul dari pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan perubahan ya. Jadi seperti pengalih perhatian dari faktor lingkungan. Yang kedua, diperlukan monitor atau pemantauan terhadap tindakan perubahan dan monitor akibat dari tindakan tersebut. Jika diperlukan, tentu bisa juga merubah rencana gitu ya. Jadi ubahlah rencana dan implementasikan kembali. Siklus ini bisa disingkat dengan plan, do, check, and replan. Jadi replan kalau diperlukan. Yang terakhir dalam tahapan ini yang perlu diperhatikan adalah perbedaan yang terlihat atau terasakan dari tindakan yang dilakukan itu perlu dicatat dan dirasakan. Itulah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan bertindak atau action. Kemudian, tahap yang kelima, tahap yang terakhir adalah maintenance. Dalam tahap final ini, individu berupaya untuk tidak kambuh atau tidak kembali bermasalah. Dan di tahap ini, individu menggabungkan setiap kemajuan yang dihasilkan dari tahap bertindak. Kemudian, tahap pemeliharaan ini juga terjadi saat seseorang berpikir dan merasa bahwa dia dalam keadaan normal atau dalam keadaan baik-baik saja. Begitu pula dengan pandangan orang-orang sekitar bahwa tidak ada masalah mental dengan orang tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri ketika dia dalam keadaan situasi maintenance ya, pada tahap terakhir dan tahap kelima. Nah, sekarang jika teman-teman merasa saat menonton video ini adalah dalam keadaan baik-baik saja, normal-normal saja, dan orang-orang di sekitar juga tidak ada keluhan ya, menganggap bahwa teman-teman baik-baik saja, berarti teman-teman berada dalam tahap maintenance ini. Nah, jika ada pertanyaan, mengapa seseorang bisa normal atau sehat secara mental? Jawabannya tentu karena ia berusaha untuk tetap sehat. Keadaan sehat mental seringkali dianggap sebagai keadaan yang statis dan final. Padahal, keadaan sehat atau normal adalah hasil dari upaya kita. Jadi keadaan sehat secara mental adalah keadaan yang terus-menerus kita jaga dalam periode yang panjang. Jika ada yang pernah memiliki masalah mental, apakah itu masuk kategori ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, maka ketika dia kemudian merasa lebih baik dan sehat, sesungguhnya individu tersebut sudah berupaya mencegah agar dia tidak mengalami kekambuhan, atau dia berjuang, berusaha untuk tidak kembali bermasalah. Begitu pula dengan seseorang yang normal atau sehat, itu karena dia mengupayakan untuk tetap sehat. Jadi, ada usaha kita untuk memelihara kesehatan mental kita. Jadi seseorang yang dikatakan sehat secara mental sesungguhnya ia mempertahankan levelnya, yaitu di tingkat maintenance ini. Pertanyaan saya berikutnya adalah, saat sekarang teman-teman sedang menonton video ini, teman-teman sedang berada di tahap mana? Demikian uraian
saya tentang siklus perubahan perilaku yang mencerminkan kondisi kesehatan mental kita. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, share, dan like. Sampai bertemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih.